Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di praktikum kita pada hari ini kita akan membahas tentang transfer data di PHP itu. Kayak kan ada dua metode tuh, ada get dan juga ada metode post. Nah, itu gunanya untuk mengirimkan data pada PHP ini. Tapi nggak cuma PHP sih, itu udah standar protokol gitu biasanya. Dan juga kita akan belajar membuat database dan juga mengkoneksikan database dan juga ini membuat create data pada database. Untuk praktikum kali ini kita nggak ada modulnya, belum dibuat, jadi langsung belajarnya langsung praktek aja ya. Sebelumnya ini belajar dulu apa dulu Pak? Metode ini kali ya, get post dulu ya kali ya. Ada nopal nggak sih? Oke, pertama kita akan membahas tentang metode ini get dan post. Jadi pada PHP itu ada yang disebut dengan super global. Ini kayak scope ini loh, lingkup dari variabel gitu. Kan ada variabel lokal, ada variabel global, ada juga yang super global nih. Nah, super global tuh kita bisa pakai si variabel ini di mana aja, di scope mana aja gitu. Mau di dalam function bisa, atau di dalam looping atau dalam if gitu bisa dia. Nah, jadi di dalam super global pada PHP itu ada yang dinamakan variabel $_get dan juga ada $_post. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengumpulkan data atau ya collect form data ya. Mengumpulkan data dari form. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh simple form. Kita coba aja nih. Misalkan di sini kan kita punya tag form di sini. Nah, terus di sini ada inputan untuk nama. Apa tuh kok keras? Nama, terus untuk email juga nih. Nah, di sini ada, jangan lupa di terakhir ini ada sesuatu input atau button yang tipenya itu submit. Ini untuk tombol untuk ngirim datanya itu, untuk tombol kirim lah gitu atau submit. Jadi di dalam tag form itu ada dua atribut yang harus kita harus kita definisiin lah gitu misalnya. Jadi yang pertama itu ada action. Action ini maksudnya data yang ada di form ini mau ditransfer kemana nih gitu, mau dibawa kemana. Nah, kalau di sini dia akan dibawa ke welcome.php gitu. Nah, di sini ada juga atribut yang namanya method. Nah, metode ini dia di sini kan ada post sama get nanti yang akan kita pelajari. Nah, jadi kalau post itu bedanya sama get itu, kalau get itu dia datanya itu nanti ini kelihatan di URL-nya. Misal kita ngirim ini nih, data nama dan juga data email. Nah, maka nanti di URL-nya itu ada inputan, ada hasil inputan kita tuh muncul di URL-nya nanti kalau pakai yang metodenya post ini get. Nah, kalau post ini dia nggak bakal kelihatan di URL-nya. Nah, setelah kita buat tag form ini, kita nanti buat ini inputnya nih. Nah, di input ini yang paling penting itu type sama name. Type itu untuk mendefinisiin inputan kita nih berupa apa nantinya, berupa teks atau berupa number atau berupa tanggal gitu. Nah, kalau name ini nanti ini bakal berupa key dari data yang akan kita transfer nanti. Jadi nanti si variabel $get itu ini kan sebenarnya nanti ini array asosiatif ya.
ini juga iya. Jadi nanti kita kalau kita ingin memanggil datanya itu nanti kita harus panggil key-nya. Key-nya itu di sini name, untuk email tuh key-nya email gitu. Ini terserah kalian ya, ini namanya ini terserah kalian. Nah, ini contohnya nih, hasil dari ini contohnya kayak gini. Misal kita namanya admin, emailnya ini. Nah, kalau kita submit, maka dia akan mengirimkan data dua ini ke welcome.php gitu. Nah, ini welcome.php tampilannya kayak gini nanti. Welcome admin ini dari inputan si name tadi. Terus ini admin.gmail.com ini dari email tadi yang kita inputin gitu. Sampai sini paham nggak mengenai cara mengirimkan data? Tapi belum sih. Udah, kalau nggak paham juga apa-apa, nanti kita lanjut lagi. Ini apa nih? Jadi jangan ini ya, yang harus kita buat itu pertama form nih, tag form, terus actionnya kita mau bawa data ini kemana, terus metodenya itu apa, post atau get. Nah, terus kita kalau kita ada inputnya itu harus kita definisin tipenya dan juga name-nya. Nah, jangan lupa juga satu lagi, untuk mengirimkan datanya itu kita harus membuat button atau input submit ini. Tipenya itu jangan lupa submit di sini, salah satu ini. Ini untuk mengirimkan datanya. Tadi kan udah yang post tuh. Ini yang get nih. Misal tadi kan ini sama aja nih, cuman bedanya di metodenya ini kita ganti get. Nah, kalau kita submit, ini nggak kelihatan sih di sini. Ini karena ini sih pakai server orang, jadi nggak kelihatan. Nanti kita coba aja ya, kita coba sendiri. Nah, ini perbedaan get sama post nih. Jadi kalau variable $get itu dia variable array yang mempassing datanya itu melalui parameter URL-nya itu. Jadi lewat sini nanti datanya itu dikirim lewat URL. Nah, kalau $post ini dia memparsing datanya itu lewat form doang, harus lewat form dia, nggak bisa lewat URL doang. Jadi nanti datanya itu nggak kelihatan di URL kalau post ini. Gitu. Kapan harus kita gunakan get, kapan menggunakan post? Sebenarnya ini terserah kalian ya. Tapi kalau seperti data-data yang sensitif, misalnya ini datanya kayak untuk login tuh, login kan kita butuh email dan password tuh kan. Nah, password itu kan biasanya data sensitif tuh, nggak boleh orang tahu. Nah, maka itu kita nggak boleh kalau kita pakai metodenya itu get, soalnya nanti dia bakal kelihatan di URL-nya. Nah, itu bisa aja kalau ada orang jahat, misal dia nyusup di antara dua jaringannya gitu kan, itu bisa di apa namanya ya, sniffing, bisa di sniffing, itu bisa ketahuan itu URL-nya. Jadi nggak aman kalau dia pakai metodenya get. Kalau dia post kan nggak muncul tuh di URL-nya. Nah, itu baru bagus dia kalau pakai post. Kalau cuman sekedar ngirim nama atau ngirim apa gitu yang data-data biasa itu nggak apa-apa. Nih get may be used for sending non-sensitive data. Get sering digunakan untuk mengirimkan yang data yang tidak sensitif, yang boleh dilihat semua orang, itulah yang visible to everyone. Kalau post ini yang data-data biasa juga boleh, tapi lebih digunakan untuk yang itu data-data yang sensitif. Tapi kebanyakan pada pengiriman data itu kebanyakan makainya post sih dia. Nah, kita coba aja ya. Apa ya? Kita coba buat ini form login ya, form login. Coba kita buka ini text editor kita.
Di sini kita buat dulu folder pertemuan 5. Kemudian di dalam pertemuan 5 ini kita coba buat ini login page.php. Nah, terus kita buat HTML-nya, judulnya misal login page gitu ya. Nah, terus di sini kita buat div dulu. Terus nah di sini kita buat dulu misal judulnya ya. Misal halaman login. Nah, di bawahnya ini kita kasih BR dulu. Baru kita buat ini form loginnya. Form login itu kan kita buka dulu tag form nih, tag form. Nah, kita nanti ini kita kosongin dulu actionnya. Terus kita buat metodenya dulu nih, metodnya. Misal kita metodnya post ya, post. Nah, kita buat nih di dalam login itu kan biasanya kita menginputkan username dan password ya. Jadi kita buat dulu nih input untuk username. Misal username. Terus input type-nya text. Nah, jangan lupa name-nya ya, name itu misal username gitu. Di sini kita kasih BR. Ini password. Put. Nah. Terus ke password. Name-nya. Nah, jangan lupa satu lagi kita buat sebuah button untuk mengirimkan form ini. Tadi kan dia pakai input tuh, input gini, input terus submit tipenya. Nah, ini sebenarnya bisa, cuman kan button itu kan sebenarnya bukan inputan kan, dia ya berupa tombol gitu. Jadi kita pakai aja yang tag button. Nah, gini. Nah, gimana sih? Button. Misal login di sini. Nah, untuk tipenya jangan lupa kita tulis submit. Nah, kalau kita lihat nih di localhost kita, praktikum web. Nah, ini dia kalau dibuka foldernya dia kayak gini ya, karena si file ini bukan index.php ini ya, nama filenya. Jadi kita harus klik dulu. Kita kasih BR udah. Kasih BR lagi dah. Nah, di sini kita udah membuat form nih. Di sini ada halaman ada form, ada halaman login dengan isinya itu form untuk username dan juga untuk password. Nah, ini kalau kita isi passwordnya, kita isi misal admin juga. Nah, di sini kan passwordnya masih kelihatan nih. Kalau ada orang di samping kalian kan bisa ngelihat passwordnya tuh. Jadi kalian bisa ganti untuk tipe passwordnya ini, inputnya ini kalian ganti password juga, password gitu. Kan nanti kalau kita menginputkan password dia, nah kayak gini dia diganti apa tuh, bulat-bulat gitu. Jadi nggak kelihatan sama orang di samping kalian. Nah, ini kalau kalian mencet login, dia akan, ini kan kosong nih actionnya itu. Maka secara default dia akan mengirimkan data ini ke halaman ini lagi, ke halaman yang sama gitu. Nah, ini kan tadi post nih metodenya, jadi nggak kelihatan kan di sini datanya. Nah, kalau kita ubah jadi get nih, kalau kita refresh, terus kita input lagi,
Nah, maka dia akan kelihatan nih di sini. Dia akan dikirimkan ke halaman login page, terus ngebawa data. Key-nya itu username, value-nya itu admin. Terus di sini ada password, key-nya password dan juga value-nya itu admin. Nah, di sini kelihatan tuh. Kalau kayak gini kan nggak secure dia. Nggak aman. Nah, maka dari itu kalau untuk halaman login ini kita pakainya post metodenya. Nah, terus sekarang kita buat nih halaman loginnya untuk ngecek nih apakah password dan username-nya sudah benar gitu. Nah, jadi sekarang kita arahkan si action-nya ini ke halaman login.php gitu. Jadi nanti data yang kita inputkan nanti akan dikirim ke halaman login.php gitu. Kita hapus dulu. Ini kalau kita klik login, nah dia akan pindah ke halaman login.php. Halaman login.php kan masih kosong nih, masih belum ada apa-apa kan, jadi kayak gini tampilnya. Nah, di sini kita cek Nah, di sini kita cek. Nah, tadi kan kita metodenya post tuh di sini. Nah, jadi untuk mengambil data dari si username dan juga password, kita pakai itu variabel post ya, $post, $_post yang super global tadi ini. Nah, ini caranya gini. Misal kita nyimpen variabel username-nya ke dalam sebuah nama variabel username gini, username. Nah, kita ambil datanya tadi $_post. Nah, itu kan array asosiatif tuh. Jadi kita buka kurung, petik 1. Nah, key-nya tadi kan kalau username tuh ini yang di dalam name ini nih. Untuk key-nya itu yang ada di dalam atribut name di sini. Nah, terus kalian tulis nih tadi username. Nah, terus kita ambil passwordnya $_post password. Nah, terus di sini kita bandingin if username sama dengan admin and password, n-nya nggak bisa ya. Password sama dengan admin juga, maka kita redirect ke index misalnya. Kita buat dulu nih file index. Ke home misalnya. Selamat datang selamat datang admin. Redirect itu gimana sih? Header ya, header gimana sih cara redirect tuh, lupa. Header location. Nah, ini kemana nih kita redirect kemana nih? Kita kan mau redirect kalau passwordnya dan username-nya benar, maka kita redirect ke index.php ya, index.php. Jadi gini, jangan lupa kita tambahin exit.
kalau dia salah, maka dia akan mengoutputkan echo username atau password salah. Nah, ini untuk logiknya ya. Di sini kita coba dulu nih. Kita refresh. Kita coba masukin admin, passwordnya kita salahin dulu coba 12345. Nah, maka data ini akan ditransfer ke ini kan login.php dia. Nah, di login.php dia akan dimasukkan ini ke dalam si post ini, variable $post. Nah, terus ditampung dalam variable username dan juga variable password gitu. Nah, terus di sini dicek nih, kalau username-nya itu admin dan juga passwordnya admin, maka dia akan diarahkan ke index.php. Kalau dia salah, maka dia akan mengoutputkan username atau password salah gitu. Kalau kita coba yang benar, nah, maka dia akan diarahkan ke file index.php gitu, sama datang admin. Nah, kalau kita pakai $post nih di sini, $get, saya pakai metode get, kita coba admin. Nah, ini kan dia harusnya diarahkan ke login.php kan ya. Nah, di sini dia passwordnya salah nih, padahal saya masukinnya bener. Itu kenapa? Karena di sini kan kita makanya metodenya get, sedangkan kita pas ketika mengambil datanya itu kita menggunakan metode variable post. Nah, itu kan variable post itu kan nggak ada tuh harusnya. Jadinya dia kosong, ini nilainya kosong, maka dia username dan passwordnya nggak sesuai, maka langsung username password salah gitu. Nah, kalau ini kita ganti dengan get. Nah, makanya ini nanti akan berhasil nih. Nah, tapi datanya tuh nanti dilihatin di atas ini nih, di URL-nya. Nah, ini karena dia udah ke skip, udah ke redirect, maka nggak kelihatan dia. Tapi sebenarnya ada itu tadi. Nah, dia baru berhasil di redirect ke halaman admin gitu. Kita balikan lagi ya ke post. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Dicoba dulu ya. Gimana sih kanannya? Nah, ini kalian coba dulu ya. Iya, Kak. Sampai sini paham nggak bedanya metode post dan get itu gimana? Ada yang paham nggak? Atau nggak ada yang paham? Oh, nggak, sekarang itu untuk menampilkan perulangan ya. Gimana? Untuk menampilkan perulangan bukan? Bukan, kok perulangan? Oh ya, ini ya, maaf, kirim ke apa? Beda ya dia. Beda-beda. Jadi itu get itu salah satu metode untuk mengirimkan data. Jadi kan pengiriman data itu ada dua metodenya, ada post dan juga get. Oh ya, Nah, betul. kalau get Betul. Sama kayak get setter itu ya, Kak? kayak apa? Get sama setter itu ya? Beda sih sebenarnya. Beda ya dia? Beda-beda. Kalau itu kan itu tuh. Beda sih kalau itu. Yang itu kan, yang setter getter itu kan ya maksudnya. Iya, ya. Beda kalau itu sama itu beda. Kalau ini kan transfer protokol ini.
Pokoknya perbedaannya untuk post dan get ini, kalau get dia input yang kita inputin itu dia akan muncul di URL-nya, kelihatan gitu. Kalau post nggak kelihatan gitu. Udah. Kenapa sih? Saya tunggu sampai jam 2:05 ya untuk ininya, nyobanya. Ini praktiknya sampai jam berapa ya? Jam 3 ya? Ya, Kak. Oh, oke. Oke, udah pada nyoba semua belum? Kalau udah, kita lanjut dulu ke materi yang database. Ini sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jadi ini untuk apa fungsinya gitu, ini untuk apa gitu, ini apaan? Nggak apa-apa, tanyain aja kalau masih belum paham. Daripada ntar nambah sono nambah nggak paham kan pusing. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, kita lanjut dulu materinya. Apa tadi? Kurota nih apa? Resen ya.
Ini bisa recordnya. Oke, kita lanjut dulu ya materinya ke database. Pertama kalian kan pada itu kan pada nginstal XMPP kan. Nah kalian ini dulu tuh jalanin dulu service untuk MySQL-nya. Kalau udah di sini kalian buka localhost php myadmin. Nanti tampilannya kalau punya saya ini kan harus login nih. Login dulu. Nah, sini. Jadi kita buat database baru nih. Kita new. Terus kita buat nih di sini nama database-nya. Misal nama database-nya database apa ya? Database praktikum aja deh. Praktikum web. Kita create. Nah, di sini kita buat tabelnya. Misal kita mau buat tabel ini nih untuk mahasiswa. Kita nanti mau buat ini ya, data-data mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kan biasanya yang diperluin apa aja? Yang pertama itu kan yang pasti untuk primary key-nya itu ID ya kan, untuk ngebedain semua datanya itu atau identifier-nya. Itu kan ID. Terus ada yang tahu nggak apa lagi selain ID untuk mahasiswa, tabel mahasiswa? Selain ID apalagi nih? NPM ya kan, terus jurusan, nama, misal apa lagi ya, fakultas ya. Jadi kita buat dikit dulu deh, misal yang penting-penting dulu nih, misal nama, NPM, jurusan ya, 3 itu aja berarti kita cukup membuat 4 kolom aja di sini. Nah, di sini kalian buat name itu ID di sini untuk identifier atau primary key-nya. Nah, jangan lupa di sini kalian pencet yang ini nih, yang auto increment. Ini kan auto increment nih. Nah, ini kalian klik. Nah, dia otomatis akan membuat si indeksnya ini menjadi primary key di sini, primary. Jadi nanti dia ini jadi menjadi identifier dan juga nanti nilainya itu bertambah secara otomatis gitu, karena dia udah auto increment. Nah, ini tipenya ini kita biar aja integer. Nah, terus kita tulis nama di sini untuk atribut nama. Itu tipe datanya varchar. Nama itu kan bisa 50 ya, bisa 50 panjang itu, 50 karakter. Nah, jadi kita tulis 50 aja value-nya, length-nya. Terus selain nama itu npm itu kan mungkin nggak sih npm itu di awalnya itu 0, mungkin nggak? Jadi misal kayak 0, 1, 2 gitu, mungkin nggak sih? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin, berarti kita nggak apa-apa nih kalau mau tipe datanya itu integer. Nah, kalau tipe datanya, kalau kemungkinannya nanti nilainya itu ada nolnya, kita nggak bisa nih kalau pakai integer, soalnya nanti nolnya itu bakal hilang, nggak dianggap gitu kalau tipe datanya integer. Maka kalau misal kemungkinan nilainya itu ada nolnya, maka kita makanya yang varchar. Jadi walaupun nolnya di tengah juga, gimana itu ngaruh juga ya kalau kita pakai ini integer? Kalau itu nggak, kalau nolnya di tengah nggak ngaruh dia, nggak apa-apa kalau pakai integer. Jadi kalau nolnya di depan ya? Iya, kalau nolnya itu di paling awal itu dia. Nah, kalau di awal itu dia nanti bakal hilang kalau tipe datanya integer. Maka harus diganti pakai varchar kalau itu. Nah, di sini kan karena nggak mungkin kan kita nggak apa-apa nih pakai integer aja berarti. Terus length itu kita 20 aja ya. Kan paling berapa sih kalau npm tuh? 12 atau 10 ya? 10 kayaknya. 18, 17, 05, 10, 74 ya, 10. Terus di sini kita jurusan ya, jurusan. Nah, jurusan ini kan dia tipenya ini kan huruf kan, maka kita bisa pakai varchar. Terus lengthnya itu 50 deh. Nah, kalau udah kita pilih save ini, save. Nah, karena nanti akan dibuatkan sebuah
table mahasiswa dengan atribut ID, nama, NPM, dan jurusan misalnya. Jurusan. Nah, sekarang kita udah ngebuat nih database dengan nama Praktikum Web. Terus kita sudah punya table mahasiswa dengan atributnya ID, nama, NPM, dan jurusan. Nah, sekarang gimana caranya kita ngebuat websitenya ini connect dengan database ini gitu. Nah, caranya kita lihat dulu nih di ini nih, Web3 School ini, cara connect ke database. Nah, kalian cari ini nih, MySQL Connect. Nah, kalian cari yang ini kan sebenarnya ada beberapa cara nih, cara untuk connect ke database. Ini ada yang object oriented, ada yang procedural, ada yang PDO. Nah, kita pakainya yang prosedural. Ini lebih mudah tuh. Kalau ini kan agak panjang kan, agak ribet lah. Tapi hampir sama sih. Ini juga tuh lebih ribet kan ya, banyak apanya ini nggak ngerti saya juga. Nah, jadi kita pakai yang ini aja nih. Nah, cara connect-nya kayak gini. Jadi kita balik lagi gini ke text editor. Kita buat sebuah file bernama koneksi.php. Nah, tadi kan untuk connect-nya itu kita pakai ini nih, fungsi ini, MySQL connect. Nah, ini fungsi untuk mengkoneksikan ke database. Nah, fungsi ini dia itu membutuhkan beberapa argumen atau parameter. Di sini ada parameter untuk server name, terus username, dan juga password. Dan satu lagi itu nama database-nya ya di sini. Mana ya kalau select data. Nama database-nya. Nah, ini nih. MySQL connect. Nah, ini kan ada 4 nih parameternya. Ada username, ada server name, username, password, dan juga nama database-nya gitu. Jadi kita buat dulu nih variabel untuk nyimpan nama-namanya itu. Untuk server name itu kan kita localhost tuh. Kalau kita masih pakai ini di laptop sendiri gitu kan, itu kan localhost biasanya. Nanti kalau udah di hosting baru nanti biasanya server name-nya itu beda dia. Terus untuk username-nya ini biasanya root. Nah, terus untuk passwordnya ini sebenarnya kalau kalian pakai Windows tuh kan defaultnya itu udah kosong tuh. Kalian gak usah isi apa-apa, jadi gini aja. Kalian kosongkan saja passwordnya. Nah, kalau saya ini kan ada passwordnya, jadi kita tulis saja passwordnya. Kalau nanti kalian yang pakai Windows, kalian ini aja ya, kalian kosongin aja ini passwordnya. Terus di sini nama DB-nya, DB. Jadi kan kita udah buat tuh, apa namanya tadi? Praktikum web gitu. Praktikum web. Nah, terus kita buat nih koneksinya. Kita kan udah mendefinisikan server name, username, password, dan nama database-nya. Nah, sekarang kita koneksi ini. Nah, kita tampung hasil koneksinya itu ke dalam sebuah variabel, misal con nih, con. $con sama dengan MySQL connect. Nah, ini kita tulis server name, username, password, dan juga DB. Tuh. Nah, terus dia ini untuk handlingnya nih. Jika dia nggak connect, maka dia nanti akan mengeluarkan connection failed dan juga pesan errornya apa. Jika dia connect, dia akan mengeluarkan pesan connected successfully, katanya berhasil terkoneksi. Coba kita copy saja ya. Nah, kita coba. Sekarang kita coba panggil file koneksi.php nya nih. Kita coba apakah sudah terkoneksi dengan database-nya atau belum. Koneksi.php.
Nah, di sini bacanya udah connected successfully katanya. Berarti udah berhasil connect. Nah, misalnya kita ganti nih, passwordnya salah, maka dia nanti akan salah juga. Access denied for user root localhost katanya. Using password no. Berarti salah di password katanya. Di sini nggak pakai password, sedangkan kita pakai password. Nah, gitu. Nanti sudah connected successfully. Nah, terus kita apa lagi nih, connect database udah. Terus apa ya, kita create data nih. Kita kan punya ini tadi table mahasiswa. Gimana caranya kita menambahkan sebuah data ke table ini gitu. Nah, caranya tadi kan ada ini tuh, ada ID, nama, NPM, jurusan. Nah, kita buat formnya dulu nih untuk menampilkan, untuk menginputkan data yang akan kita kirim ke database ini. Jadi kita buat dulu di sini, misal tambah data.php. Nah, di sini kalian buka tag HTML. Misal di sini form tambah data. Terus di sini div online center. Nah, kalian buka form. Terus ini kita kosongin dulu. Terus kita tambahin metodenya apa. Kita pakai metode post ya di sini. Nah, terus kita buat dulu nih. Nah, biar rapi, kita ngebuat formnya itu pakai table ya, biar rapi. Table. Nah, di sini tabelnya kita kasih, nggak usah kita kasih border ya. Nah, kita buat dulu tr. Baris pertama itu isinya kan nama. td berarti nama. Terus untuk inputnya sekarang di sini input, tipenya teks, terus name-nya itu jangan lupa name-nya nama misal gitu. Ini kalau kita jalanin hasilnya kayak gini. Nah, ini kita kasih judul dulu, misal tambah data mahasiswa. Kita kasih BR. Kalau kita lihat file tambah data HP, nah maka hasilnya seperti ini. Nama gitu, terus di sini formnya. Nah, ini kan baru nama tuh. Kita tadi butuh NPM dan juga jurusan. Maka kita bisa copy ini sampai 3 kali. Tuh, 3. Nah, sini. Ini kita ganti dengan NPM. Dan juga namanya juga NPM ya. Nah, tipenya ini teks saja nggak apa-apa. Atau kita ganti number deh, number. Dan minnya itu 1. Kalau 0 kan nggak boleh kan, maka 1. Jadi nanti nilainya itu nggak boleh kurang dari 1 gitu. Terus itu jurusan terakhir. Nah, name itu kita ganti jurusan juga. Nah, udah kayak gini, kita lihat nih di sini hasilnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kan belum ada tombol submitnya kan. Nah, kita buat dulu tombol submitnya. Submit. Kok submit sih, button submit. Jangan lupa tipenya kita tambahin itu submit juga. Kalau kita lihat hasilnya akan seperti ini. Ini kita kasih BR dulu ya. Gimana? Di sini. Masih BR.
kayak gini aja. Nah, kita kan udah ngebuat kayak gini nih, udah ngebuat formnya. Nah, gimana caranya data yang kita submit nanti akan dikirimkan ke database ini gitu, akan dimasukkan ke dalam database. Nah, caranya kita buat dulu nih sebuah fungsi untuk menambahkan datanya. Misalnya kita buat di sini fungsi .php. Nah, di sini kita buat function tambah ya, gini tambah. Nah, nanti kita ini ambil dari datanya itu $post kan. $post. Terus kita lihat dulu di sini ya, cara menambah data di PHP ini gimana. Nah, ini kalian cari nih, insert data di sini, insert data. Kalian cari yang prosedural. Nah, ini kan kita udah buat ini. Jadi ini kita sampai sini ini aja kita skip, dari sini sampai sini kita skip. Karena kita tadi sudah ini kan udah buat apa namanya? Itunya. Apa namanya? File koneksinya tadi di sini, koneksi ini udah kita buat, jadi nggak perlu lagi kita buat lagi di sini. Nanti kita tinggal panggil aja si dollar koneksi ini. Nah, jadinya untuk manggil variabel dollar yang ada di file koneksi itu caranya kita buat dulu variabel ini global, kita jadiin global count. Nah. Kok gini ya? Kenapa dah? 15. Tambah load data count. Oh, nggak bisa ya? Oh, ini kita ini dulu, kita panggil dulu apa filenya tadi dengan cara require. Tadi kan ini kan si variabel global ini kan beda ini tuh, beda file, beda halaman. Tadi kan dikoneksi. Nah, jadi kita require dulu si koneksi.php nya. Koneksi.php. Nah, ke sini. Ini dollar data. Kita ganti. Nah. Terus nah, di sini kita ini nih ada ininya, ada apa namanya? Query-nya, query untuk menginsertkan suatu datanya ke database. Itu menggunakan sintak MySQL query di sini. Nah, sebelum kita membuat ini variabel SQL ini, sebelum kita membuat query-nya, kita ambil dulu data-datanya tadi yang dikirimkan dari form ini. Caranya itu kan gini. Berarti misal tadi kan apa nama ya, nama itu sama dengan dollar data terus nama gitu. Nah, ini dari mana sih dollar data ini? Dollar data ini nanti kita akan kirimkan si nilainya tadi mana ini ke sini, nanti kita panggil fungsi ini. Ini sebenarnya dari $post nanti nilainya gitu. Nah, terus kita ada npm juga, dollar data npm, juga dollar jurusan. Nah, kita kan udah punya nih data-datanya. Nah, coba kita ini dulu ya. Ini kita submitnya ke ini aja nih, ke halaman yang sama aja. Jadi nanti di sini, di sebelum tag HTML-nya, kita buat dulu PHP di sini. Jika ada tombol submit yang ditekan, gitu, submit $post submit,
Ini kan submit nih name-nya. Ini kita kasih dulu juga, kasih ya name-nya itu submit. Nah, jika ada tombol submit yang ditekan, nah maka ini gimana sih? If is set, nah maka kita panggil itu fungsi tambahnya tadi, tambah, terus kita masukkan argumen atau parameternya itu, kita masukkan $postnya itu, $post. Nah ini kita tutup ya. Nah di sini kan tambah ini kan kita belum tahu nih ini fungsinya dari mana. Karena dari itu, sebelum itu kita require dulu si file fungsinya, require fungsi.php. Nanti si tambah ini kan ngambil dari fungsi yang ada di sini gitu. Nih coba kita ini dulu ya, kita coba nih, kita vardam dulu, kita nama. Nah jadi gini ya, prosesnya itu. Ini kan kita udah punya form nih, form. Nah actionnya itu kan kosong. Karena kosong dia maka mengirimkan datanya itu ke file ini juga gitu. Nah ketika file itu dikirimkan ke sini, maka nanti kan dia mulai dari sini nih. Nah dicek dulu nih di file ini, ada nggak tombol submit yang ditekan katanya. Kalau kita pencet ini kan dia maka harusnya ada nih di $postnya itu ada dikirimkan nilai dari tombol submit itu. Nih kalau kita vardam ya di sini ya, vardam $post kita refresh. Ini nggak perlu deh, ini kita hapus saja ya. Nah di sini kan dia kita masukkan ke sini aja. Nah ini kan masih kosong nih, kita belum mengirimkan data apa-apa. Nah, masih kosong. Coba kita kirimkan ini nama ya, kita kirimkan data. Nah maka nanti data ini akan dikirimkan ke file ini juga gitu, file yang sama, karena si actionnya di sini kosong nih. Karena kosong maka dikirimkan ke file yang sama, ke file ini juga gitu. Kalau kita submit, nah maka nanti masuknya ke sini, ke require. Terus karena ini ada tombol yang ditekan submitnya, maka dia akan menjalankan ini fungsi yang ini echo vardam post. Ini nanti hasilnya akan seperti ini nih, array yang atas ini nih, yang atas ini. Maka nanti si $post itu isinya ada nama, ada npm, ada jurusan, dan juga ada submit gitu. Submitnya itu kan si value nya ya 0 kan, karena itu cuma tombol doang, cuma sebuah tombol, jadi nggak ada value nya. Nah terus tadi kan kita manggil fungsi tambah tuh. Fungsi tambah di sini baru ngevardam dari variabel nama. Nah, nama tadi kita ngambil dari ini, dari si data ini. Data ini dari mana? Data ini dari $post yang di sini. $post ini kan tadi isinya ini nih. Ini $post ini isinya ini dikirimkan ke fungsi tambah, terus disimpan, ditangkap dengan variabel data. Nah, dari variabel data ini kan array asosiatif. Nah dengan key nama itu kita simpan ke variabel nama gitu. Nah nama ini tadi kita vardam ya, kita coba keluarin outputnya apa gitu. Jadinya begini, keluarnya gini nanti. Nah terus kalau kita ini nih, kalau kita tadi kan harusnya muncul itu kan, karena di sini ini tuh kita nggak ngirim data apa-apa nih, kita kan belum ngeklik submit nih, jadinya yang tampil di halaman ini kayak gini aja. Kalau kita klik submit, nah nanti dia akan muncul ini
gitu. Itu fungsinya yang ini tadi nih, yang if iset ini. Maksudnya iset ini jika ada $post dengan key submit, maka dia akan menjalankan perintah ini gitu. Karena kalau masih gini kan kita nggak menekan tombol submit tuh, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada keluaran apa-apa. Nah, terus cara kita menambahkan ke database itu, tadi kan di sini kita udah tangkap nih si data-datanya. Sekarang kita buat query-nya. SQL sama dengan, tadi contohnya mana? Nah ini nih, insert into, kita buat biasanya huruf besar ya, tapi huruf kecil juga nggak apa sih. Tapi biasanya itu kalau ini kan sintak nih, itu biasanya huruf besar. Insert into, nah ini my guest ini nama tabelnya. Di sini kan nama tabelnya praktikum web nih. Jadi kita tulis juga praktikum web. Nah terus buka kurung, ini atributnya apa aja nih yang mau dimasukin. Kita kan mau masukin atributnya tuh ini nih, nama, npm, jurusan. Berarti kita tulis di sini nama, npm, jurusan. Terus kita tutup. Nah, terus di sini value itu nanti kita isi dengan apa tuh value-nya yang mau diisi dengan ke atribut ini. Kita tulis sintak value. Ini kita buka kurung lagi. Nah, jangan lupa kita kita ketik ya di sini, petik. Nah, di sini kita panggil ininya, panggil datanya yang tadi itu. Di sini kan ada nama nih, jadi kita sesuaiin. Ini kan kita yang pertama nama, jadi di sini juga harus nama gitu, nama. Jangan npm ya, nanti kalau ini npm maka data npm ini akan dimasukkan ke atribut nama yang ada di database gitu. Jadi nggak boleh ketukar ya, jangan sampai ketukar. Nama, koma, tik lagi, tik 2 lagi, kita panggil lagi variabelnya npm. Terus kita ketik 2 lagi, kita panggil lagi variabelnya jurusan. Nah gitu, terus kita tutup gini. Nah jangan lupa diakhiri dengan titik koma di sini. Nah kita kan udah punya nih query-nya, ini query-nya ya, query untuk menginsert data ke database. Nah kita jalanin query-nya itu dengan fungsi ini, mysql query gini. Nah, if mysql query. Nah di sini kita panggil ininya variabel koneksinya, variabel koneksi yang parameter pertama ini, $con, baru variabel yang menampung nilai query-nya, SQL berarti kan. Nah jika nanti dia MySQL query ini akan mengembalikan nilai ini, nilai 1 atau 0 atau min 1 gitu, 1 atau 0 kayaknya deh. SQL query ada nggak sih? Nah ini nanti dia kalau berhasil maka dia akan ini mengoutputkan new record created successfully katanya. Kita coba info new record created successfully. Nah jika dia gagal, di sini gagal, maka dia akan mengoutputkan ini pesan errornya, kenapa dia gagal gitu. Gini ya. Nah sekarang kita coba nih, kita udah buat ini kan, udah buat fungsi tambahnya. Sabar. Ya udah, oke. Kita coba dulu nih.
npm intan, nama intan, npm 18 13 5 10 25, misalnya ilmu komputer misal. Nah, kalau kita klik submit, tadi kan file ini nih, kita klik submit, dia akan mengirimkan ke data ini, berarti ke sini, nanti dia masuk ke sini. Nah, di sini kita ini dulu, kita panggil nih fungsi tambahnya tadi dengan membawa data $post. Nah, gini. Maka dia akan memanggil fungsi tambah yang ada di dalam sini gitu. Nah, sampai sini nanti nilai ini, nama ini akan ditampung ke dalam ini, terus dimasukin ke variabel nama, npm juga ini di sini, terus masukkan ke variabel npm, terus jurusan juga. Nah, terus kita buat query-nya, ini SQL-nya query, insert into nama tabelnya praktikum web, terus nama atributnya nama, npm jurusan. Nah, value-nya ini kita berdasarkan ini tadi, berdasarkan inputan tadi gitu. Ini dari sini, ini dari sini gitu. Nah, terus kita jalanin nih query-nya dengan fungsi MySQL query. Ini yang kiri ini dollar koneksinya, ini query-nya yang ini. Nah, jika dia berhasil, maka nanti akan mengoutputkan new record created successfully. Kalau dia gagal, maka akan menampilkan pesan errornya. Kita coba aja nih, kita klik submit. Nah, di sini error ya. Kenapa error? Karena insert into practicum web. Nah, terus katanya table practicum web tidak ada di sini katanya, tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, ini kan table nih yang dimaksud. Sedangkan kita salah memasukkan. Itu kan practicum web ini kan nama database ya, bukan nama table. Nama tablenya itu mahasiswa nih di sini. Berarti salah. Di sini salah saya. Ini harusnya mahasiswa. Karena di sini yang harus ditulis itu nama table, bukan nama database. Kalau nama database itu cukup dituliskan di ini saja, di nama pas koneksinya itu, koneksi ke database-nya gitu. Ini kita refresh lagi, coba. Nah, ini coba kita submit lagi. Nah, di sini ada itu ya, ada kesalahan lagi. Incorrect integer value for column practicum web mahasiswa di npm atro 1. npm nya katanya nggak bisa. Oh, karena npm ini kan dia ininya integer ya, jadi kita coba ininya nggak pakai ini, nggak pakai petik, karena kan dia value-nya integer, tipe datanya integer si npm ini. Sedangkan kita di sini pakai petik tadi. Kalau petik itu kan berarti string tuh, jadi nggak bisa. Coba kita hilangin petiknya di sini. Nah, kalau kita ini coba lagi nih. Kita submit lagi. Salah lagi. Apa lagi nih salah? Apa ya? npm cek the manual ini kosong lah. Kenapa kosong? Kalau dia inputnya kenapa? Itu di yang input mahasiswa, habis itu sebelum namanya kasih ID. Oh, di sini. Nggak ngaruh sih harusnya. Terus di value-nya kasih petik satu aja, kosongin. Gini. Nah gitu. Enggak. Sampingnya. Gini. Iya gitu. Coba. Tapi yang salah tuh di sini loh. Coba ya. Kita coba continue. Malah ID-nya malah salah.
Soalnya kan itu udah auto increment, jadi nggak perlu dimasukin sih. Kita coba lagi. npm Oh, enggak itu Bill. Key-nya, NPM-nya tadi kapital nggak? Iya ya, nggak tahu gua. Coba dulu. Coba kita kosong, open sana aja kosong. Nggak kosong ya? Tambah data. Oh iya, kapital, Cok. Nah, ini harus disesuaikan dengan name yang ada di sini nih. Sesuai inputnya. Di inputnya ini kan name-nya itu npm-nya gede tuh. Sedangkan di sini kita nulisnya kecil. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi kita tulis npm-nya gede di sini. Nah. Ini kalau kita coba lagi. Ilmu komputer. Submit. Nah, dia akan muncul new record created successfully katanya. Sekarang kita lihat nih ke database-nya. Tadi kan masih kosong tuh. Kalau kita lihat sekarang, nah di sini udah ada nih nilainya. Nama Intania Ramadila, NPM 18.574, jurusan ilmu komputer tuh. Kenapa kita ID ini nggak perlu dimasukin ke sini? Karena di sini kan ID-nya tadi kita udah buat auto increment di sini. Jadi itu nggak perlu lagi dimasukin ke sini. Nanti dia akan secara otomatis ngebuat sendiri gitu. Takutnya malah kalau kalian tambahin di sini nanti dia akan tabrakan dengan ID yang sudah ada. Jadinya nggak perlu lagi kita tambahin di sini. Sampai sini paham nggak? Atau bingung? Bingung. Ini kalian mau coba ya? Kalau kalian mau coba ini aja nih. Coba saya. Nah, untuk formnya kayak gini. Terus ini untuk fungsinya. Terus ini untuk koneksi. Kecilan gak sih? Kecilan ya. Udah nanti dikirim aja deh kalau nggak filenya. Bapak sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidur semua nih kayaknya. Ini apa nih? Kak, apa bedanya center sama pakai div line center? Oh, bentar ya. Ini tadi Vira ya nanya ya. Bedanya sama aja. Bedanya kan kalau itu kan ini kan tag dia. Center ini tag. Kalau ini ya ini atribut. Kita coba aja nih. Kita center ini kita hilangin. Kita pakai center. Kayaknya sih sama aja kayaknya. Kalau menurut saya sih sama aja. Apakah dia akan berubah? Kita hilangin. Nah, sama aja kan dia masih di tengah tuh. Kalau senternya kita hilangin, nah dia baru beda. Jadi untuk text center sama pakai div line center itu sama aja ya. Cuman saya lebih suka yang pakai div aja sih. Karena kan kalau div ini apa ya, lebih enak aja. Memang div itu dipakainya sebagai pembungkus gitu loh. Sebagai tag pembungkus. Yang mana aja bisa ya? Iya, yang mana aja bisa kok. Terserah mau pakai yang mana. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
mengenai ini cara connectnya ini gimana, ini maksudnya apa gitu. Tanyain aja kalau nggak ngerti. Kecepatan ya jelasinnya ya. Kebiasaan gue nih kalau jelasin kecepatan. Mau nanya. Ya, tanya aja. Yang apa codingan di atas doc type itu buat apa kak tadi? Oh. agak kurang. Yang ini ya. Ini. Iya. Jadi di sini kan ada ini nih, ada fungsi PHP nih di sini. Nah, ini fungsinya untuk ini kan require PHP. Berarti dia mengambil data-data yang ada di file fungsi.php. Nah, mana ya? Di sini nih. Ini kan fungsi.php nih, ada variabel count, ada variabel nama. Kok ini sih? Iya, ding, ini. Ada fungsi tambah ya di sini. Nah, tadi mana tambah data. Nah, tadi di sini ini untuk memanggil itu ya, file fungsi.php. Terus di sini kan ada if, iset, $post submit. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya ini untuk ngecek dia apakah tombol submit itu udah ditekan gitu. Jadi di sini kan gini nih. Kalau kita pergi ke halaman ini, ke tambah data.php ini, kita buka, itu kan dia nggak keluar apa-apa tuh. Nggak keluar apa-apa. Nah, kalau kita klik submit, maka dia si ini akan bernilai true. Nah, di sini akan bernilai true di sini. Iset $post submit ini akan bernilai true. Karena kan tombol submit itu ditekan, jadi si submit ini dikirim gitu datanya. Jadi di $post itu ada data yang bernama submit ini gitu. Kalau kita nggak klik tombol submit ya nggak ada di sini ya. Jadi ini false gitu. Jadi ini nggak dijalanin. Fungsi tambahnya ini nggak dijalanin dia. Kalau nggak ada data submitnya. Kalau dia dikirim submit, nah baru dia ada ini. Ini kan dia ngejalanin fungsi tambah tuh. Jadi nggak bisa dia. Fungsi tambahkan di sini nih, di fungsi tadi. Paham nggak? Iya kak, paham kak. Makasih kak. Ya, sama-sama. Jadi pokoknya untuk ngecek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Kalau kita gini doang kan dia nggak kita tekan tuh. Jadi ya ini nggak dijalanin. Kalau kita tekan, nah itu baru nanti jalanin ini gitu. Ini absennya gimana, Pal? Di Google Classroom ya? Jangan lupa absen di Google Classroom ya. Jangan lupa absen di Google Classroom ya, dibuka Google Classroom ya. Terus ini perlu access nggak, Pal? Enggak kok, enggak. Nggak ya? Oke. Di pertemuan 5 nih kalian buka nih. Nah, ini presensi. Nanti kalau ada yang mau codingannya nanti saya taruh di sini aja. Kalau enggak, tadi udah dikirim belum sih, Pal? Yang punya lo? Apa tuh? Yang di kelas B itu dikirim ke sini juga nggak? Di kelas A juga nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak aku kira. Nanti ini saya kirim aja kalau nggak pertemuan 5 ini. Kalau ada yang masih mau nanya, silakan aja.
Oke lah. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita cukupkan saja pertemuannya pada hari ini. Sampai sini aja, sampai materi create ya, create data. Mungkin untuk materi selanjutnya update, read, update, dan delete. Jadi ada CRUD ya namanya. Kan CRUD itu create, read, update, dan delete. Untuk UTP itu kapan, Pal? Nanti rencananya sih ya, kalau udah selesai semua materinya kita langsung UTP, habis UTP langsung UAP. Nah, oh, Berarti berarti materinya kita nyampein dulu semuanya. berarti deketan berarti UTP sama UAP-nya. Ah, Oh, oke. rencananya sih gitu. Rencananya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk materi hari ini. Apabila banyak kesalahan atau kecepatan, saya mohon maaf. Jika ada yang masih ingin bertanya atau di sini nggak sempat nanya atau nggak berani nanya, bisa chat aja Kak Nopalnya atau Kak Raden atau saya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Tung, 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 tung. Assalamualaikum bang. Udah file pun itu tadi abang jelasin. Oke. Waalaikumsalam. Terus apa? Ambil classroom. Ini masih terus kemana? Ini kita kesini, kita kesini, salah. Ini kita taruh sini. Kompres kita taruh sini. Terus penuh 5 materi edit, tambahkan file, terus pertemuan 5, mana pertemuan 5? Stop. Oke, udah, terus kita simpan. Oke. Aduh. Selesai kah?
Ya cuma 3 lagi. Masuk. Gimana sih kalau mau yang gedenya? Mau kayak gini. Gue mau ke page nya Indonesia aja. Ih, gini sih. Oh. Iya mesti record gua, goblok.